Sayang, kamu nggak apa-apa kan aku tinggal sendiri di sini? Tuan Demian sedang membutuhkanku, ujar Victor sesampainya di apartemennya. Nggak apa-apa kok, kamu hati-hati ya. Aku menunggumu di rumah, sahut Nina. Ia memahami bagaimana pekerjaan suaminya yang pasti akan selalu sibuk. Ini peganglah, kamu bisa belanja sesukamu. Kalau lapar kamu bisa order di restoran bawah. Victor menyerahkan sebuah kartu tanpa limit pada istrinya tersebut, namun Nina sepertinya enggan menerimanya. Aku masih punya uang kok, tolak Nina yang langsung membuat Victor menatap gemas. Kamu istriku sayang, kamu berhak memakai uangku berapapun yang kamu mau, ucapnya kemudian. Lalu Victor mengeluarkan beberapa kartu lagi dari dompetnya. Sekarang pilihnya, kamu mau ambil yang mana? Perintahnya seraya mengulurkan 4 buah kartu di tangannya. Nina nampak bingung, kemudian ia mengambil satu kartu berlogo bank pemerintah. Victor mengernyit. Kenapa mengambil yang itu? Tanyanya penasaran. Hanya ini yang ku kenali, sahut Nina polos yang membuat Victor jadi semakin gemas. Sungguh polos istrinya itu, padahal kartu yang lainnya adalah jenis kartu tanpa limit. Baiklah, kamu hati-hati di rumah ya, ucap Victor kemudian mengecup kening sang istri dengan sayang. Setelah itu ia segera pergi menuju rumah sakit di mana Dean sedang dirawat. Syukurlah Vic, kamu segera datang, maaf sudah mengganggu malam pertamamu, ucap Demian saat Victor baru datang. Ini sudah menjadi tugas saya, Tuan, sahut Victor. Apa kamu sudah menemukan pendonor untuk adikku? Tanya Demian kemudian. Dean memiliki golongan darah beresus negatif, salah satu golongan darah langka. Orang-orang saya sedang mengusahakannya, Tuan, sahut Victor seraya menatap kaca di mana Dean sedang berjuang untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian Tuan Anggoro nampak berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Nak, ucapnya saat melihat Demian terduduk lemas di kursi. Pak. Demian terkejut padahal dirinya tak mengabari sang ayah mengenai keadaan Dean. Maaf Tuan, saya memberitahu Tuan besar, Victor menjelaskan. Bagaimanapun Tuan Anggoro adalah ayah kandung dari Dean. Maafkan Papa, Nak, ujar Tuan Anggoro dengan nada penyesalan. Semua sudah terjadi, Pak, sahut Demian. Terima kasih sudah merawatnya. Karena perasaan bersalah Papa terhadap mamamu, Papa kurang mempedulikan anak itu, ucap Tuan Anggoro menyesal. Kemudian ia beralih menatap putra keduanya itu dari balik kaca dengan perasaan bersalah. Hingga menjelang pagi hari, 3 laki-laki tersebut nampak menjaga Dean yang belum juga bangun dari komanya setelah sebelumnya mengalami kritis. Tuan, apa Anda sudah mendapatkan pendonornya? Pasien tidak akan bertahan lama jika tidak segera melakukan transfusi darah, ujar dokter pagi itu setelah memeriksa keadaan Dean. Kami belum mendapatkannya, Dok, sahut Demian frustrasi. Begitu juga dengan Victor. Sedangkan Tuan Anggoro pagi sekali sudah pulang, beliau tidak mau jika istrinya akan salah paham. Karena hingga kini wanita parubaya itu belum bisa menerima Dean. Dokter, detak jantung pasien melemah, teriak seorang perawat dari dalam kamar Dean. Lalu dokter tersebut segera masuk kembali untuk memberikan tindakan. Tolong secepatnya dapatkan pendonor itu Tuan, atau kalau tidak nyawa adik Anda tidak akan tertolong, mohon dokter tersebut. Demian nampak frustrasi, seberapa banyak uang yang dia punya nyatanya tak bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Ambil saja darah saya Dok, saya resus negatif, ucap seorang wanita cantik berjalan ke arah mereka. Anda siapa? Tanya Demian memicing. Saya kebetulan pengunjung di rumah sakit ini, saya melihat papan informasi di bawah katanya sedang membutuhkan darah beresus negatif, ucap wanita muda tersebut. Saya bersedia menjadi pendonornya, lanjutnya lagi dengan mengulas senyumnya menatap Demian maupun Victor. Demian seakan menemukan secercah harapan, tanpa berpikir panjang ia langsung menyetujuinya. Terima kasih Nona, berapapun yang kamu minta akan saya berikan, ucapnya antusias. Tidak perlu Tuan, saya tidak sematre itu. Kita sebagai makhluk sosial bukannya harus saling membantu, sahut wanita tersebut.
Oh ya, kenalkan, nama saya Jenny. Wanita itu mengulurkan tangannya pada Demian dan juga Victor. Kalau Nona sudah siap, bisa langsung ikut kami melakukan pemeriksaan. Ujar dokter tersebut yang langsung dianggukin oleh Jenny. Setelah kepergian Jenny, Demian nampak saling pandang dengan Victor. Apa kamu merasa ada yang aneh, Vic? Tanya Demian kemudian. Saya juga berpikir seperti itu, Tuan. Sahut Victor. Segera cari tahu siapa wanita itu, kita tidak bisa mempercayai seseorang begitu saja. Perintah Demian. Tentu saja, Tuan, sahut Victor. Tak berapa lama kemudian nampak Ariana datang menemui suaminya, perutnya yang semakin membesar membuatnya tak bisa bergerak bebas. Astaga sayang, kenapa kamu kesini? Demian terlihat khawatir saat melihat istrinya itu datang. Aku baik-baik saja, Mas. Aku membawakan kalian sarapan pagi. Sahut Ariana. Kamu harus banyak istirahat, sayang. Aku hanya hamil, Mas, bukan sakit. Lagi pula dede kembar sangat merindukan dedinya. Cebik Ariana. Demian langsung memeluk istrinya itu, dia juga sangat merindukan wanita itu. Karena kesibukannya menjaga Din, ia jadi kurang perhatian padanya. Dede kembar atau mominya yang rindu, ledek Demian setelah mengurai pelukannya. Ariana yang sedang melingkarkan tangannya di pinggang sang suami nampak mendongakkan kepalanya menatap laki-laki itu. Ketiganya mungkin. Sahutnya nyengir. Demian terlihat gemas, lalu dikecupnya bibir tipis sang istri yang selalu membuatmu candu itu dengan sayang. Tapi sepertinya sebuah kecupan saja tak cukup bagi mereka, karena kini keduanya sudah saling memanggut dan berbagi selaiva. Victor yang melihatnya langsung memalingkan wajahnya dan lebih memilih mengecek pekerjaannya di ponselnya. Biasanya ia akan mengumpat saat melihat pemandangan yang memancing hasratnya tersebut, namun sejak ia jatuh cinta pada sang istri Victor jadi mengerti. Karena mengungkapkan cinta pada orang yang disayang itu memang tak mengenal tempat dan situasi. Victor jadi merindukan istrinya itu, membayangkan kejadian semalam membuatnya menghela napasnya dengan berat. Tubuh setengah polos Nina selalu menari-nari di kepalanya, seakan mengundangnya untuk segera pulang dan menyentuhnya. Ah sial! Umpatnya pada akhirnya. Kemudian ia memutuskan untuk menunggu di kafetaria di rumah sakit tersebut, paling tidak segelas kopi dan rokok akan membuatnya lebih baik. Sementara itu Nina yang biasanya selalu sibuk dengan pekerjaannya, ia merasa bosan di apartemen seorang diri. Victor yang dari semalam pergi pun, belum juga kembali. Nina memahami bagaimana pekerjaan suaminya itu dan ia akan mencoba untuk mengerti. Pada akhirnya ia memilih untuk merapikan apartemennya tersebut, menata ulang isinya dan membersihkan debu-debunya. Tidak banyak ruangan di sana, hanya sebuah kamar tidur dan sebuah ruang fitness. Sepertinya suaminya itu rajin sekali berolahraga dan Nina penasaran seberapa sispek pria itu. Membayangkan hal itu membuat Nina jadi tersipu sendiri. Ah otakku! Lirihnya. Tak berapa lama kemudian ia mendengar bel berbunyi, Nina langsung bersemangat itu pasti suaminya. Namun saat ia membuka pintu senyumnya langsung menyurut. Di mana Kak Victor? Ucap seorang gadis dengan angkuh menatap Nina. Nina menatap gadis yang pernah bersama dengan suaminya di bar waktu itu dengan sinis. Ada perlu apa? Tanya Nina dengan tangannya bersendekap di dada. Ia tak perlu beramah-tamah menghadapi gadis seperti Sisil, tipe-tipe wanita parasit menurutnya. Masih teringat jelas di ingatan Nina, wanita itu dengan tak tahu malunya sudah merayu Victor agar dibelikan sebuah tas mahal. Apa wanita itu sudah menjual tubuhnya pada suaminya? Entahlah, Nina bukan tipe wanita yang mempermasalahkan masa lalu seseorang baik itu suaminya sendiri. Karena pada hakikatnya sebuah pernikahan itu membuka lembaran baru dan menutup kisah lama. Namun jika kisah lama memaksa ikut di lembaran barunya, maka ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Sisil masih menatap Nina dengan angkuh, nampak aura permusuhan tersirat di wajahnya. Di mana Kak Victor? Ucapnya lagi. Ada perlu apa mencari suami saya? Tanya Nina balik. Sisil tersenyum sinis, berani juga wanita di hadapannya ini. Pikirnya.
Bukan urusanmu, sahutnya kemudian. Mulai sekarang urusan suami saya adalah urusan saya. Tegas Nina tak kalah sinis. Baiklah, serahkan ini pada Kak Victor. Suruh cepat transfer karena aku membutuhkan bukti pembayarannya. Sisil nampak menyerahkan selembar tagihan pada Nina. 350 juta, hanya untuk sebuah tas. Nina nampak meremas tangannya sendiri, sungguh wanita tidak tahu malu. Apa wanita itu sudah menukar tubuhnya dengan tas seharga 1 unit rumah? Jangan karena kamu menjadi istrinya, kamu bisa melarang Kak Victor membelikanku sesuatu. Ucap Sisil lagi saat Nina tak menanggapinya. Jangan khawatir Nona, suamiku sangat dermawan kok. Dia pasti akan segera mentransfer uangnya, tapi... Nina menggantung ucapannya sejenak, lalu ia menatap Sisil dengan pandangan mengejek. Aku hanya miris saja sih melihat wanita cantik sepertimu, bukannya kerja yang benar, tapi justru lebih suka morotin suami orang. Lanjutnya lagi dengan nada ejekan. Kamu. Sisil nampak geram. Dasar jaleng, yang kerja tidak benar itu kamu. Memang ada wanita baik-baik kerja di bar? Balas Sisil. Paling tidak aku bekerja Nona, bukan jadi parasit seperti kamu. Aku jadi penasaran apa suamiku memberikanmu barang-barang mahal itu secara cuma-cuma atau dengan sebuah imbalan? Ejek Nina meski dadanya terasa sesak saat mengatakan itu, ia takut kalau ucapannya itu benar adanya. Apa maksud kamu? Geram Sisil. Zaman sekarang tidak ada yang gratis Nona, bisa saja kan kamu membuka kedua pahamu lebar-lebar untuk merayu suamiku. Jika itu benar, jadi siapa yang jalan di sini? Sahut Nina yang langsung membuat Sisil melayangkan tamparannya. Namun bukan Nina kalau tidak bisa mengelak, ia langsung mencekal pergelangan tangan Sisil dengan menggunakan sedikit tenaganya hingga membuat wanita itu meringis kesakitan. Lepaskan, sialan. Pekik Sisil wajahnya memerah menahan sakit. Itu bukan cara memohon yang baik, Nona. Cibir Nina tanpa melepaskan cekalan tangannya, bahkan kini ia sedikit menambahkan tenaganya hingga membuat Sisil langsung terpekik. Arg, sakit. Teriak Sisil hampir menangis. Jadi, Nina menaikkan sebelah alisnya. Baiklah, ku mohon lepaskan aku. Mohon Sisil dengan mengiba, ia tidak menyangka wanita di hadapannya ini bukan sembarang wanita. Nina segera melepaskan cekalan tangannya, nampak pergelangan tangan Sisil merah lebam. Melihat itu Nina sampai menelan ludahnya, padahal ia tak terlalu kuat mencekalnya. Semoga saja wanita itu tidak membuat pengaduan ke kantor polisi. Lalu dengan amarah tertahan, Sisil langsung meninggalkan unit milik Victor tersebut. Melihat kepergian Sisil, Nina nampak menghembuskan napas kasarnya. Setelah itu ditaruhnya tagihan tas milik Sisil di atas nakas, lalu ia mengambil kartu debit yang diberikan Victor padanya semalam. Isinya tak lebih dari 200 juta, hanya separuh dari harga tas tersebut. Nina tahu beberapa kartu yang ditawarkan Victor padanya adalah kartu tanpa limit dan hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai. Nina sengaja tidak mau menerimanya, karena ia memang tidak membutuhkannya. Ia bisa berhemat dengan memasak sendiri atau membeli makanan di kaki lima seperti biasanya. Punya suami kaya bukan berarti ia bisa berfoya-foya, karena hidup terus berjalan dan pastinya suatu saat mereka akan mempunyai anak. Dan Nina ingin menabung sebanyak-banyaknya untuk sang anak, agar kelak tidak seperti dirinya. Karena ketidakmampuan orang tuanya ia harus putus sekolah dan menghabiskan masa remajanya dengan bekerja dan bekerja. Hinaan demi hinaan pun sudah menjadi makanannya sehari-hari. Terkadang kita bekerja di tempat yang buruk bukan berarti kita buruk, tapi karena tuntutan hidup yang membuat kita harus melakukan itu. Tak terasa butiran kristal jatuh dari pelupuk matanya, kemudian ia segera mengusapnya. Mencoba untuk tersenyum adalah cara yang paling ampuh untuk melupakan kesedihannya. Ia percaya jika suaminya itu tidak akan berbuat macam-macam di belakangnya. Sementara itu di sisi lain setelah dari rumah sakit Victor segera pergi ke kantornya, ia harus mengecek beberapa pekerjaannya sebelum pulang. Baru menginjakan kakinya di lobi, Sisil nampak menghampirinya dengan isak tangis. Kak, Victor. Rengek Sisil ingin memeluknya, namun Victor segera menahan tangannya.
Victor sadar dirinya sudah menikah dan ia tidak akan mengizinkan wanita manapun menyentuhnya. "Kamu kenapa?" tanya Victor kemudian. "Kakak lihat tanganku, hampir patah karena ulah istrimu itu," sahut Sisil mengadu. Victor melihat pergelangan Sisil nampak lebam, ia tidak ingin mempercayai ucapan gadis itu tapi mengingat bagaimana Nina membuat seorang pria babak belur di bar waktu itu membuatnya jadi ragu. Kemudian Victor mengajak Sisil duduk di sebuah kursi tunggu tak jauh dari meja resepsionis. Ia nampak mengambil kotak P3K lalu mengolesi tangan gadis itu dengan salep. "Sekarang katakan apa yang terjadi," ucapnya kemudian. "Aku tadi ke unit kakak, mau memberikan tagihan tas tapi istri Kak Victor itu justru memaki-makiku dan menyerangku. Katanya pekerjaanku hanya morotin duit kakak saja," sahut Sisil dengan tangis yang dibuat-buat. Victor nampak menghela napas panjangnya. Sisil bukanlah orang yang baru dia kenal. Ia mengenal gadis itu sejak lahir dan sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Namun terkadang sikap kekanak-kanakannya membuatnya gemas. Di sisi lain Nina juga istrinya. Meski ia belum mengenal dekat wanita itu, tapi ia tak percaya jika wanitanya itu tega melakukan itu. "Mana tagihannya, biar ku transfer," ucap Victor kemudian. Beruntung Sisil mempunyai salinannya, jadi ia langsung memberikannya pada Victor. "Sudah ku transfer, kamu bisa langsung mengambil barangnya," ucap Victor yang langsung membuat Sisil tersenyum senang. "Terima kasih, Kak." Sisil ingin memeluknya, namun lagi-lagi Victor menahannya dengan tangannya. "Aku sudah menikah, Sil. Tolong mengertilah," ucap Victor. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu," sahut Sisil seraya bangkit dari duduknya. "Tunggu, Sil," cegah Victor saat gadis itu hendak melangkah pergi. "Mungkin ini terakhir kali aku membelikanmu sebuah barang, karena setelah ini apapun yang kulakukan harus atas persetujuan istriku," lanjut Victor menegaskan. "Tapi Kak, pulanglah, aku harus meeting," sahut Victor, kemudian ia segera melangkahkan kaki menuju lift. Sedangkan Sisil yang menatap kepergian laki-laki itu nampak sangat geram. "Ku pastikan kalian akan segera berpisah." Setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya tepat pukul 9 malam Victor sudah sampai di unit apartemennya. Sungguh ia sangat merindukan istrinya itu, karena hampir 24 jam ia meninggalkannya. Setelah menekan beberapa digit password apartemennya dan pintu terbuka, ia segera masuk ke dalam. Ia sedikit tercengang saat menatap unitnya yang terlihat sangat rapi dan juga bersih, pasti istri tercintanya itu yang merapikannya. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju dapur di mana wanita itu sedang berada. "Sayang," panggilnya saat melihat Nina sedang duduk di meja makan. Nina yang melihat kedatangan suaminya langsung bangkit dari duduknya lalu mendatanginya. "Kenapa datang tidak bilang-bilang, Mas?" ucap Nina seraya mengambil tas suaminya, lalu ia mengulurkan segelas teh hangat miliknya. "Minumlah, ini masih baru," ucapnya lagi. Victor segera meminumnya, sungguh istrinya itu sangat pengertian. "Kamu makan apa, sayang?" tanya Victor saat melihat makanan di atas meja. "Aku tidak tahu kalau kamu akan datang, jadi aku hanya memasak sepiring," sahut Nina seraya menatap sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. "Kenapa hanya makan nasi goreng? Ini kurang sehat sayang, kenapa kamu tidak memesan saja di resto bawah?" ujar Victor. "Paling tidak aku harus berhemat, Mas. Kamu kan habis mengeluarkan duit banyak hanya untuk sebuah tas, jadi kalau aku ikutan boros tabunganmu bisa ludes," sahut Nina bernada sindiran. Mendengar ucapan sang istri, Victor nampak tercengang, ia tahu istrinya pasti sedang marah saat ini. "Maaf," ucapnya kemudian. "Kamu tidak perlu minta maaf, Mas. Itu kan uang kamu sendiri, terserah kamu mau menggunakannya untuk apa. Lagi pula aku juga tidak tahu hubungan spesial apa yang kamu miliki dengan wanita itu, tapi sekarang aku adalah istrimu jadi tolong hargai aku juga," tegas Nina. Setelah itu ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan air hangat buat suaminya itu. Sedangkan Victor nampak mengusap wajahnya dengan kasar.
Bayangan akan melakukan malam pertamanya dengan sang istri sepertinya hanya akan menjadi angan semata karena kemarahan wanita itu. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Kesalahpahaman jika dibiarkan berlarut-larut hanya akan menghancurkan hubungannya yang bahkan baru ia mulai. Lalu ia segera mengejar sang istri masuk ke dalam kamarnya. "Sayang," panggilnya saat melihat wanita itu baru keluar dari kamar mandi. "Aku sudah siapkan air hangat, Mas. Mandilah, kamu pasti sangat lelah kan?" ucap Nina. Ia melihat kemeja Victor yang nampak berbeda dari kemarin. Entah sejak kapan dan di mana laki-laki itu berganti pakaian, Nina mencoba untuk tidak peduli. Karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan suaminya sebelumnya. Jadi ia mencoba untuk mengenyahkan pikiran-pikiran negatif yang hinggap di kepalanya. Ia tidak ingin hanya karena kecemburuannya akan menghancurkan sebuah hubungan yang baru saja terjalin. Karena prinsipnya ia menikah hanya sekali seumur hidup, bagaimanapun caranya ia harus bertahan menjaga pernikahannya. "Maaf." Victor langsung merengkuh sang istri saat hendak melewatinya, kemudian memeluknya dengan erat. Nina terdiam, namun ia bersyukur tak ada aroma parfum perempuan lain di kemeja suaminya yang nampak sedikit kusut itu. "Cepat mandi, Mas. Kalau kamu belum makan, aku akan pesankan makanan di bawah," bujuk Nina. "Tolong biarkan seperti ini sebentar. Mohon Victor." Mencium aroma tubuh sang istri dan sebuah pelukan hangat dari wanita itu membuat lelahnya seakan menguap begitu saja. "Sayang, aku tidak mempunyai hubungan spesial apapun itu dengan Sisil. Om Sandi ayahnya Sisil dan mendiang papaku adalah sahabat karib. Saat papa meninggal beliaulah yang menggantikan peran papa dan aku hanya menganggap Sisil tak lebih seperti adik sendiri. Jadi ku mohon jangan salah paham ya, mengenai tas itu aku janji itu pemberian terakhirku padanya. Karena setelah ini apapun yang kulakukan itu atas persetujuan kamu," ujar Victor menjelaskan. "Dia mengadu padamu?" Nina mengurai pelukannya lalu menatap lekat suaminya. "Tadi sore saat aku baru kembali dari rumah sakit, ia menemuiku di kantor," sahut Victor jujur. "Maaf, aku sudah melukai adik angkat kesayanganmu itu, bahkan aku hampir mematahkan tangannya," ucap Nina, meski meminta maaf namun tak ada penyesalan di wajahnya. Victor langsung mengulas senyumnya. "Aku senang kamu mempunyai refleks yang bagus untuk melindungi dirimu, sayang. Karena kedepannya akan banyak sekali bahaya di sekitar kita, tapi aku janji aku akan selalu menjagamu," ucapnya kemudian. Namun sepertinya Nina kurang memahami bahaya apa yang dimaksud suaminya itu. "Jadi kamu tidak marah?" tanya Nina. Victor semakin mengulas senyumnya, lalu direngkuhnya pinggang sang istri hingga tubuh mereka saling merapat kembali. "Bagaimana aku bisa marah sayang? Sisil memang sangat manja dan aku janji itu tidak akan terulang kembali," sahut Victor seraya menatap lekat istrinya itu. Sedangkan Nina hanya membalas tatapan suaminya itu tanpa berniat menanggapinya, tapi yang pasti ia akan mencoba mempercayainya. "Aku mandi dulu ya," ucap Victor kemudian. "Kamu nggak makan dulu, Mas?" "Aku sudah makan di kantor, sayang," sahut Victor seraya masuk ke dalam kamar mandinya. Nina yang merasa lapar, ia segera memakan nasi gorengnya kembali. Bagaimanapun juga ia membutuhkan tenaga lebih untuk melewati malam pertama dengan sang suami. Ini adalah malam kedua pernikahannya dan suaminya itu pasti akan menagih malam pertamanya yang sudah terlewat. Maka dari itu ia sengaja memakai pakaian kurang bahan yang ia beli tadi siang melalui online shop. Agar tidak terlalu malu, ia menutupinya dengan kimono tidurnya. Meski merasa gugup karena pertama kali buatnya, tapi ia akan memberikan yang terbaik buat sang suami. Mengingat bagaimana banyaknya wanita penggoda di luar sana, ia harus bisa memuaskan laki-laki tersebut. Sembari menunggu suaminya selesai mandi, Nina nampak menunggunya sembari bermain ponsel di atas ranjangnya. Namun matanya langsung melotot saat melihat laki-laki itu keluar dari walk-in closet dengan mengenakan celana boxernya dan atasan kemeja. "Kamu mau pergi lagi?" tanya Nina memicing. Victor yang baru mengeringkan rambutnya, langsung menaruh handuknya di atas sofa lalu berjalan mendekati sang istri. "Sebenarnya malam ini aku ada meeting di luar, sayang,"
Tapi meetingnya aku ganti melalui sambungan telepon saja. Hanya 30 menit, kamu jangan tidur ya? Sahut Victor seraya mengusap lembut pipi sang istri. Baiklah. Sahut Nina, sibuk sekali suaminya itu. Beneran jangan tidur ya, sayang? Mohon Victor. Aku akan menunggumu. Sahut Nina dengan mengulas senyumnya. Setelah itu Victor segera memulai meetingnya di meja kerjanya yang berada di sudut kamarnya. Nina nampak beberapa kali menguap saat menunggu sang suami. Sudah hampir 1 jam laki-laki itu meeting tapi belum selesai juga. Akhirnya, Victor langsung bangkit dari duduknya, meregangkan kedua tangannya yang terasa lelah. Setelah itu ia melepaskan kemejanya dan hanya menyisakan celana boxernya. Sayang, panggilnya seraya mendekati sang istri. Astaga, sudah tidur. Gumamnya saat melihat wanita itu sangat nyenyak. Gagal lagi deh. Gumam Victor lemas. Keesokan harinya. Aar, teriak Nina saat melihat seorang laki-laki dengan bertelanjang dada sedang memeluknya. Buk! Dengan refleks ia langsung menendang laki-laki itu hingga jatuh ke lantai. Astaga sayang, sepertinya kamu ingin cepat-cepat jadi janda ya? Tega benar menendang suamimu ini. Victor nampak mengadu kesakitan. Maaf, aku kira orang lain. Nina langsung turun dari kasurnya untuk melihat keadaan sang suami. Wajahnya nampak sangat bersalah saat menatap laki-laki itu meringis kesakitan. Sakit, sayang. Sepertinya aku tidak akan bisa berdiri lagi. Ujar Victor yang masih terduduk di lantai. Jangan bercanda deh mas, mana ada ceritanya jatuh dari kasur langsung lumpuh. Protes Nina. Beneran, sayang. Victor semakin meringis hingga membuat Nina langsung khawatir. Sakit ya, mas? Nina berusaha untuk membantu suaminya berdiri, namun tanpa ia sadari ikatan kimononya terlepas hingga memperlihatkan lingeri yang masih menempel di tubuhnya. Victor yang melihat itu nampak menelan ludahnya. Tanpa berpikir panjang ia langsung membawa istrinya itu ke atas ranjangnya. Mas, katanya sakit, protes Nina. Melihatmu seperti ini langsung sembuh, sayang. Sahut Victor dengan tersenyum menggoda. Menyebalkan. Cebik Nina.